Hai. Selamat datang di podcast Bisaan Bincang Santai ala Kencana. Baik, saya Sabina Oktaverina selaku host 1 dan juga rekan saya Najwa Ainur Salila sebagai host 2 yang akan membawakan acara ini dari awal sampai akhir. Baik, di podcast kali ini kita bakalan bahas apa sih, Nas? Nah, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas mengenai obsesis obrolan seputar OSIS nih. Ya, jadi kita akan bahas-bahas mengenai OSIS bareng narasumber-narasumber hebat kita. Pada pagi hari ini ada Raffi Aldian selaku ketua OSIS. Selamat pagi, Kang Raffi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik. Dan juga di sini telah hadir narasumber kedua kita, ada Wakil Ketua OSIS SMA Kencana yaitu Teh Tina. Selamat pagi, Teh Tina. Selamat pagi, Teh. Nah, gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Gimana tadi kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, amin. Sebelumnya nih, aku mau nanya dulu ke Kang Raffi, kesibukan Kang Raffi itu apa sih sekarang? Untuk kesibukan hari ini paling sedang melaksanakan PKL di sekolah. Lalu ada kegiatan di rumah, paling cuman ya sebagai siswa tidur. Rebahannya. Kaum rebahan nih. Buat Teh Tina juga nih, apa kesibukannya sekarang? Mungkin sama ya, sekarang lagi menjalankan PKL, juga ada kegiatan di luar sekolah juga. Karena kan kegiatan sekolah sedang di hold juga. Jadi kalau di sekolah mungkin gak ada kegiatan. Paling PKL aja. Oke. Ya itu tadi kesibukannya ya, selain sekolah juga lagi PKL juga kan, lagi kelas 11 nih, Kak Raffi juga, Teh Tina juga. Magang ya? Iya. Dan juga. Oke. Mungkin kita langsung aja nih tanya-tanya mengenai OSIS pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, buat Kang Raffi nih, alasan tertarik ke OSIS itu apa sih? Kalau alasan tertarik karena ingin Masuk. mencoba ya, Iya. mencoba yang hal baru. Dari dulu belum pernah berorganisasi kayak OSIS ini. Jadi mencoba hal baru, gimana sih ya, cara berorganisasi, cara memimpin gitu. Di OSIS ini juga belajar tentang leadership ya, Iya. bagaimana caranya memimpin gitu. Iya. Untuk Teh Tina sendiri barangkali gimana? Mungkin sama ya, karena kan SMP belum pernah masuk organisasi dan ketika masuk SMK ingin mencoba hal yang baru, ingin masuk sebuah organisasi OSIS gitu. Karena kan OSIS juga lumayan penting di sekolah gitu. Sangat berperan lah intinya di sekolah. Iya. Jadi OSIS itu organisasi yang memang penting ya di Iya. sekolah. Di setiap sekolah memang Pasti ada. pasti ada OSISnya gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana sih perasaan Kang Raffi setelah dipilih menjadi ketua OSIS nih? Gimana? Antara senang dan sedih sih. Saya senangnya bisa menjadi ya contoh bagi semua siswa. Lalu sedihnya agak sedikit keterpaksaan sih, tapi insya Allah dengan ikhlas ngejalaninnya bisa berjalan lah dengan lancar. Oke. Setelah dipilih ini menjadi OSIS ya, menjadi ketua OSIS gitu ya. Jadi senang dan juga sedih ya. Bagaimana dengan Teh Tina? Sama ya, mungkin senang dan sedih. Senangnya ya alhamdulillah bisa dipercaya gitu, bisa diberi amanah untuk memimpin atau memimpin anggota-anggotanya gitu. Kalau untuk sedihnya ya mungkin karena kan pertama kali ini ya, agak kaget juga ketika pertama dipilih menjadi kandidat OSIS gitu, dan akhirnya terpilih menjadi wakil ketua. Lumayan sangat berat gitu untuk menjalankannya, tapi secara profesional harus bisa menjalankannya. Iya. Luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya. Buat selanjutnya nih, pasti di OSIS itu ada visi dan misi. Visi misinya apa sih, Kang? Kalau dari saya sendiri sih untuk menjadikan OSIS sebagai aspirasi siswa ya, untuk mengasah kemampuan seperti bakat, untuk menjadikan siswanya disiplin, cerdas dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi solidaritas dan kekompakan. Buat Teh Tina, visi misinya? Mungkin kalau untuk visi saya ingin menjadikan OSIS itu sebagai wadah kreativitas, apresiasi dan inspirasi yang didasari dengan disiplin, jujur, amanah dan juga bertanggung jawab terhadap sesama. Mungkin kalau untuk misinya saya ingin menjalankan sebuah kegiatan yang positif, di mana kegiatan positif itu kita bisa mengapresiasi kepada seluruh siswa-siswa SMK Kencana. Ya, itu dia tadi ya visi dan misi dari ketua dan juga wakil ketua OSIS SMA Kencana. Oke, ngomong-ngomong soal visi dan misi nih, apa sih strategi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kang? Untuk yang pertama sih,
komunikasi serta koordinasi ke anggota, guru, dan kayak para ketua eskul lah. Nah, ini penting banget. Buat Teh Tina juga nih, apa strateginya? Kalau untuk strategi sih lebih meningkatkan dan menguatkan saya terhadap visi misi saya ketika melaksanakan kegiatan juga nggak harus lupa dengan latar belakang visi misi saya, itu harus dilandasi dengan visi misi saya. Ya, buat selanjutnya nih, apakah ada tantangan nggak kalian selama menjadi ketua dan wakil ketua OSIS ini? Sangat tertantang sih, kan sebelumnya belum pernah menjadi anggota maupun pengurus sebuah organisasi. Jadi sekarang diamanahi jadi ketua kan, jadi sangat antara bangga dan gimana ya, sulit diungkapkan sih. Buat Teh Tina sendiri? Menjadi sangat tantangan, lumayan berat sih, cukup berat karena ketika saya sudah diberikan suatu amanah untuk menjadi wakil ketua, ya mau tidak mau harus dilaksanakan secara profesional sih. Itu. Ya, ngomong-ngomong soal tantangan nih, kan ada tuh adik kelas yang memang susah diatur gitu. Nah, gimana sih cara menanggapin itu semua gitu, Kang? Ya, Teh Tina barangkali? Cara menanggapinya ya? Iya. Mungkin karena kan beda-beda ya mereka cara menanggapi sebuah aturan seperti apa, karena ada dua jenis aturan tuh ya. Ketika atasan menurunkan sebuah aturan, ada siswa yang langsung menaatinya gitu. Ada juga ketika atasan menurunkan aturan, ada siswa yang leha-leha untuk menjalankannya. Jadi itu tergantung ke orangnya sendiri gitu. Kalau misalkan seharusnya kalau misalkan dia udah masuk ke lingkungan SMK Kencana, mau tidak mau harus mengikuti sesuai aturan. Jadi kita harus taat aturan ya. Harus banget, itu penting. ditetapkan gitu. Oke, selanjutnya. Apa aja sih program kerja yang kalian rencanakan buat kedepannya? Untuk program kerja tidak ya jauh sama lebih dari tahun kemarin, karena masih pandemi ya kan, belum bisa melakukan kegiatan lebih banyak lagi. Jadi sama seperti tahun lalu, hanya kayak seperti Baksos, MPLS 17 Agustus, sama ada sebagian event lah untuk mengasah kemampuan untuk para siswa-siswi di Kencana. Kegiatan yang sudah dilakukannya, Kang, barangkali? Ada yang pertama sih, untuk yang pertama ada pas awal ada MPLS, keduanya nanti 17 Agustus mengadakan lomba. Pada bulan terakhir, pada bulan Desember, kami membuat acara untuk kayak mengasah kemampuan kepada siswa-siswi tentang cara berpuisi, cover lagu, kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal program kerja nih, nanti juga bakal ada LDKS ya, Kang? Iya, masih. Nah, itu gimana, Kang? Untuk LDKS ini masih samar-samar ya, karena masih belum juga dibicarakan dari kesiswaannya. Menunggu keputusan ya? Iya, nunggu keputusan aja dulu. Biasanya LDKS itu sama OSIS atau memang yang pengurus-pengurus Eskul lain gitu lah gitu? Sebagian sih dari OSIS dan ada sebagian dari eskul lain yang dilibatkan. Oh iya. Sebagai pengurusnya ya? Iya. Oke. Selanjutnya mungkin? Di masa pandemi ini ada OSIS tuh ada tugas khusus apa enggak nih? Untuk tugas khusus pasti ada ya, tapi kelas 11 karena sibuk PKL, jadi ditugaskan untuk pada OSIS kelas 10 ya, calon OSIS kelas 10 untuk menjadi Satgas Covid di SMK Kencana, dengan kayak menegur siswa-siswi, kakak kelas ataupun rekannya bila kayak nggak pakai masker gitu, nggak jaga jarak, seperti itu. Di depan juga biasanya suka ada yang kalau mau masuk gitu, nah Ya, dicek kayak dulu, cek suhu ya. Cek suhu. Terus yang ketertiban juga ya, kayak seragam, kaos kaki, gitu. Atribut. Oke, selanjutnya mengenai keanggotaannya nih Teh, gimana sih kok komunikasi bersama dengan kakak kelas dan juga adik kelasnya? Mungkin untuk komunikasi lebih banyaknya via chat WhatsApp ya. Ada juga di grup ataupun di Japri. Kalau untuk berkomunikasi secara offline gini jarang. Banyaknya sih online gitu komunikasinya. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah di OSIS ini ada permasalahan?
Ya, Buat Kang Rapi, Pasti pasti ada ya, pasti ada. karena kan manusia itu tidak luput dari Iya. kesalahan. Tapi masalah itu mudah agak ringan lah untuk diselesaikan dengan cara musyawarah lah, dengan secara bersama-sama. Oh ya, Kak Teh Tina sendiri nih selaku wakil ketua OSIS, gimana sih Teh cara menanggapi permasalahan dalam OSIS ini? Mungkin kalau untuk menanggapi permasalahannya kita harus mencari dulu ya titik puncak masalahnya seperti apa. Ketika sudah ditemui titik puncak masalahnya, kita mencari jalur tengah dan tentunya nggak boleh memihak kepada satu ataupun kepada satunya lagi. Supaya masalahnya terselesaikan dengan baik, mungkin saya sebagai wakil ketua ataupun Kang Raffi sebagai ketua harus mencari titik tengahnya seperti apa gitu, dan tidak memberatkan kepada yang satu juga tidak diberatkan gitu. Jadi intinya harus diselesaikan dengan secara kepala dingin dan juga tenang lah gitu. Jadi Jangan- dirundingin sama-sama iya, ya. sama-sama. Oh, ada masalah. Oke. Selanjutnya nih, apa tanggapan kalian terhadap siswa yang memang susah diatur atau nggak sopan nih ya dalam biasanya chat-chatan ke guru atau ke kakak kelas sendiri gitu. Apa tanggapan kalian? Untuk tanggapannya sih agak sedikit ya sedih ya, karena emang sebelumnya juga kan MPLS secara online kan tidak ada ketegasan Agak kurang ya. yang harus dilakukan gitu, biar seorang siswa juga bisa menurut lah pada peraturan ya, seperti 5S ya, maupun secara offline maupun secara Online. sosial media ya, seperti itu. Karena emang sekarang kan pandemi gitu, tidak ada lagi namanya CPD, tidak lagi ada LDKS gitu. sangat terhambat sekali ya Iya. dengan adanya pandemi ini. Mungkin kalau dikasih tahu udah ya, tapi kan itu tergantung kepada orangnya cara menyikapinya seperti apa. Buat Teh Tina nih, apa yang Teh lakukan agar siswa itu taat dengan aturan? Mungkin agar siswa menaati peraturan harus dilandasi dengan sanksi ya. Ketika kita menurunkan aturan ada sanksinya gitu, karena kalau misalkan tidak ada sanksi mereka akan leha-leha untuk tidak menaatinya gitu. Kalau misalkan kita ada sanksi, mereka mungkin agak segan untuk melanggar peraturan tersebut. Iya. Tapi ada juga yang anak yang memang apaan sih OSIS so ngatur gitu Iya, kayak iya. gitu ya. Ada juga anak yang kayak gitu. Intinya kita hanya mengasih tahu saja gitu, mengasih tahu jalan yang benar atau yang baik gitu. Oke. Mengenai ini nih aku menanya, apa perspektif kalian jika OSIS itu dianggap sebagai anak guru, abang-abang OSIS gitu kan, jadi kayak deket sama guru atau apa gitu. Nah, gimana? Perspektif kalian, pandangan kalian gitu. Tidak semua sih, tidak semua anak OSIS itu selalu disebut anak guru. Kadang ada OSIS yang malu-malu lah ya, jadi ngobrol pun jarang, apalagi sama guru gitu bercanda yang sewajarnya ya. Nah, jadi tergantung itu mah gimana orangnya. Kadang ada anak OSIS, bukan anak OSIS juga bisa disebut jadi anak guru, saking dekatnya dengan guru ya. Nah, apakah OSIS ini tuh perlu ada jiwa bersosialisasinya atau yang introvert juga bisa masuk OSIS nih? Bisa. Bisa ya, bisa banget gitu. Oke. Buat selanjutnya nih, apakah ada keuntungan setelah masuk OSIS itu? Banyak keuntungan dari masuk OSIS, yang terutama ya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik itu gimana. Iya. Lalu cara membuat suatu event secara besar ataupun kecil di sekolah tuh gimana ya, yang seperti itu. Buat Teh Tina sendiri, Keuntungannya sih mungkin keuntungan bagi saya bagus ya, karena kan saya baru memulai gitu, jadi lebih tahu bagaimana sih caranya kerjasama yang lebih baik dalam sebuah organisasi itu seperti apa gitu. Sangat banyak keuntungannya ya Mas OSIS ini, terlebih OSIS ini organisasi yang memang penting di sekolah adanya gitu. Oke, mungkin anggotanya kami, anggotanya sekarang berapa sih? Untuk angkatan dari kelas 11 ya sekitar ada 36 orang, tapi kan karena ada ya sebagian ada yang kurang aktif lah ya, masih yang aktif mah paling sekitar 20 sampai 25. Di kelas 10 nya mungkin banyak. Untuk kelas 10 alhamdulillah ada 31 orang, sebagiannya aktif,
sering bertanya ataupun sering mengumpulkan tugas gitu. Oke. Sebentar lagi kan bakalan ganti periode nih ya Kang ya. Nah, gimana sih caranya untuk merekrut? Barangkali Teh Tina bisa. Mungkin kalau untuk merekrut kita melihat dari dia setoran hafalannya seperti apa, visi misinya seperti apa, terus keaktifan dia selama di OSIS itu seperti apa gitu. Ataupun dia bisa mencalonkan dirinya juga bisa gitu tanpa dipilih oleh kita gitu. Udah ada gambaran, udah ada bayangan mungkin siapa nih yang bakal next jadi ketos dan waketos kencana. Sudah. Udah ya. Wah, siap-siap aja nih. Yang OSIS nih yang aktif-aktif nih. Oke. Baik, selanjutnya mungkin Najwa. Buat pertanyaan selanjutnya nih, OSIS ini ada akun Manfest. Tujuan Manfest itu buat apa sih, Teh atau Kang Rapi? Yang pertama sih untuk interaksi ya antara siswa-siswi SMK Kencana kepada terus sama siswa-siswi terus kepada OSIS juga kan ada interaksi gitu. Terus kan Sebagai hiburan aja ya. Nah, iya, ya hiburan gitu. Jadi banyak yang confess ya. Iya. Yang suka-suka nih. Terutamanya gitu. Banyak. Dilihat-lihat juga Kang Raffi ada yang confess nih. Tanda juga ada ya. Siapa tuh? Siapa kira-kira? Oke, Ayo. seru banget ya ada yang confess ini gitu. Oke. Baik nih, sebelumnya itu Manfest itu usulan dari siswa-siswa atau OSIS mengadakan sendiri nih? Yang pertama sih ada beberapa siswa ya yang menyarankan gitu. OSIS bikin Manfest dong gitu. Jadi mencobalah untuk membuat barangkali kan ada komunikasi antar OSIS serta siswa-siswi Siswa-siswa lain. ini. Oke. Oke, itu dia tadi ya mungkin jawaban mengenai Manfest nih. Untuk yang bisa confess gitu ya, bisa akunnya apa Kang? Manfest Underscore Kencana. 100% aman ya. Aman. Insya Allah. Adminnya nih aman nih, adminnya jangan cepu ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, untuk aturan Manfest sendiri tuh gimana sih Teh? Mungkin kalau untuk aturan tersendiri harus agak sopan sendiri ya tersendiri. Dia nggak boleh saling mengejek di Manfest itu. Kalau confess sih nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk masalah saling mengejek itu tidak diperbolehkan. Jadi ya kalau ada yang confess mengejek orang lain atau Iya. mengandung kebenciannya Kebencian nggak diterima nggak gitu. diterima, ya. ya. Oke. Jadi itu dia tadi ya aturannya. Jadi taat aturan, mau confess nggak apa-apa asal jangan Asal menghujat. Iya, gitu. iya. Ya. Oke, mungkin untuk pesan dan Pesan yang ingin buat disampaikan. Kang Rapi. Untuk pesan dan kesan mah paling pesan dari kakak-kakak kelas ini untuk pada adik-adik nih, jangan lupa 5S-nya karena di sekolah ini yang utama ada 5S: senyum, sapa, sopan, santun, salam. Ya, saling bekerja sama juga terhadap sesama gitu. Jangan sampai ketika ada orang yang kesusahan mereka nggak bantu. Terus juga jangan mencermin ke kakak kelasnya gitu. Kalau kakak kelasnya kurang baik ya jangan diikutin, tapi ambil hikmahnya yang baik-baik saja. Ya, mungkin itu dia tadi ya pesan dan kesan yang telah disampaikan oleh Ketos dan juga Waketos kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Kang Raffi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Jangan kapok ya Kang datang ke sini. Barangkali nanti diundang lagi. Oke. Terima kasih banyak kepada Teh Tina yang telah menyempatkan waktunya pada podcast kita hari Terima ini. kasih juga telah mengundang. Ya. Oke, jangan kapok ya nih nanti diundang lagi. Insya Allah. Oke. Saya Sabina Oktaviarina selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjadi host. Saya Najwa Nur Sabila, mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, sekian podcast Bisaan Bincang santai ala Kencana. See you to the podcast selanjutnya.